Pendalaman Wewarah Kerohanian Sabta Dharma. Bab kedua. Tujuan atau gegayuhan Sabta Dharma. Diterjemahan dalam bahasa Indonesia. Oleh Ki Sudomolo, warga Sabta Dharma, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dalam bahasa Jawa, tujuan kerohanian Sabta Dharma akan memayuhayu Bagyo Bawono atau Rejo lan Raharjaning Jagat Royo. Maksudnya berusaha agar manusia dapat hidup bahagia di alam dunia, sampai nanti kembali ke alam langgeng atau alam abadi. Renungan, pertanyaan dan jawaban, dari kandungan isi wewarah. 1. Apa pengertian dari memayuhayu Bagyo Bawono atau Rejo lan Raharjaning Jagat Royo dalam bahasa Jawa? Tujuan kerohanian Sabta Dharma akan memayuhayu Bagyo Bawono atau Rejo lan Raharjaning Jagat Royo memiliki makna. Memayuhayu Bagyo Bawono. Ini adalah ungkapan dalam bahasa Jawa yang memiliki arti memelihara dan membudayakan kebajikan sehingga tercipta kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kata memayu berarti memelihara atau membudayakan. Hayu berarti baik atau luhur. Bagyo berarti bahagia. Dan Bawono berarti dunia. Begitu juga Rejo lan Raharjaning Jagat Royo. Artinya adalah jalan atau cita-cita untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan alam semesta. Jadi, secara keseluruhan, bahwa tujuan utama dari ajaran Sabta Dharma adalah untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, bahagia, dan sejahtera baik di dunia maupun di alam langgeng. Berusaha agar manusia dapat hidup bahagia di alam dunia, sampai nanti kembali ke alam langgeng atau alam abadi. Artinya, dengan mendarmakan ajaran Sabta Dharma, manusia diharapkan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan pada akhirnya kembali ke alam yang abadi atau alam langgeng. Ringkasnya, ajaran Sabta Dharma bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan yang baik dan bahagia, menciptakan harmoni antara manusia dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan, mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati, mempersiapkan diri untuk kembali ke alam yang abadi. Memayuhayu Bagyo Bawono merupakan ajaran yang sangat relevan dan universal. Dengan memahami dan mendarmakan ajaran ini, kita dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. 2. Apakah jagat raya atau planet bumi ini sebagai media kehidupan manusia telah terancam kelestariannya? Akhir-akhir ini lapisan-lapisan atmosfer bumi mulai bermasalah, yang disebut dengan pemanasan bumi atau pemanasan global, sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai bencana alam di bumi. Itulah salah satu tanda-tanda terancamnya kelestarian jagat raya atau buana. Oleh karenanya, Hyang Maha Kuasa mewajibkan manusia untuk memayuhayu bahagianya buana, dengan didahului memayuhayu jagat pribadi. Pemanasan global merupakan ancaman terbesar bagi kelestarian bumi, namun bukan satu-satunya. Pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pertanian, dan domestik, penggundulan hutan yang menghilangkan habitat dan mengurangi penyerapan karbon dioksida, penipisan lapisan ozon yang meningkatkan radiasi ultraviolet, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan telah semakin memperparah kerusakan lingkungan. Dalam konteks ini, ajaran memayuhayu Bagyo Bawono sangat relevan. Konsep ini mendorong kita untuk menjaga keseimbangan alam dengan mengurangi aktivitas merusak lingkungan dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan, memperbaiki kerusakan yang telah terjadi melalui rehabilitasi dan pelestarian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pendidikan dan sosialisasi. Memayuhayu Bagyo Bawono, atau menciptakan kesejahteraan dunia, dimulai dari langkah terkecil, yaitu memayuhayu jagat pribadi. Dengan menjaga kebersihan hati dan pikiran, kita akan terdorong untuk melakukan tindakan positif bagi lingkungan sekitar. Melalui tindakan-tindakan ini, kita tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga turut serta dalam menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ancaman terhadap kelestarian bumi merupakan masalah yang serius dan membutuhkan perhatian dari seluruh lapisan masyarakat. Ajaran memayuhayu Bagyo Bawono memberikan kita pedoman untuk hidup selaras dengan alam dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
3. Bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya? Serta apa sebenarnya bahagia itu? Silahkan berlatih meneliti hidup dan kehidupan kita sendiri, dengan rasa hati yang jernih sambil bekerja dengan tekun serta sepenuh hati di bidang masing-masing. Dan jangan lupa sujud wajib yang ajek atau rutin, dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Laksanakan hidup ini apa adanya dan bersyukur dalam realita kehidupan ini, serta optimis dalam ketertuntunan yang jujur dan ikhlas, menerima kenyataan hidup dan tidak ragu. Karena bagi mereka yang percaya dan yakin, akan dijamin kelancaran atas segala usahanya. Kerjakan semua kewajiban dalam kehidupan ini, rame ing gawe sepi ing pamrih. Sabta Dharma, adalah satu kesatuan yang bulat. Karenanya disebut, Isak Darmo atau Sakdermo, itulah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini. Dalam perspektif Sabta Dharma, kebahagiaan bukanlah sekadar euforia sesaat, melainkan sebuah kondisi jiwa yang tenang, damai, dan penuh kepuasan. Keadaan ini tercapai melalui penerimaan terhadap segala keadaan hidup, baik suka maupun duka, serta rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Usaha yang tulus dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, serta membina hubungan yang erat dengan Tuhan juga menjadi kunci utama. Selain itu, keseimbangan antara kehidupan duniawi dan spiritual menjadi faktor penting dalam mencapai kebahagiaan sejati menurut ajaran Sabta Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan, beberapa prinsip dapat kita terapkan. Bekerja dengan tulus dan bertanggung jawab akan membawa kepuasan batin. Sujud yang emat akan mendekatkan diri pada Tuhan dan memberikan ketenangan hati. Melihat segala sesuatu dengan optimisme akan membantu kita mengatasi kesulitan. Menerima kenyataan dengan lapang dada serta melakukan segala sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan juga menjadi kunci penting. Prinsip, rame ing gawe, sepi ing pamrih, yang berarti bekerja keras tanpa pamrih, sangat sejalan dengan konsep mencapai kebahagiaan sejati. Ajaran Sabta Dharma mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati manusia terletak pada keselarasan dengan alam semesta dan Tuhan. Prinsip ini sejalan dengan temuan penelitian modern yang menunjukkan bahwa hubungan sosial yang positif, tujuan hidup yang jelas, dan rasa syukur merupakan kunci utama kebahagiaan. Dengan mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Sabta Dharma, kita tidak hanya mencapai kedamaian batin, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Ajaran ini memberikan panduan komprehensif yang relevan dengan kehidupan modern, membantu kita menjalani hidup yang lebih berarti dan bahagia. 4. Pada saatnya setiap warga Sabta Dharma akan kembali ke alam langgeng. Apa yang dimaksud alam langgeng? Wawara Sabta Dharma selalu membimbing warganya agar pada saatnya tiba, meninggal dunia, bisa kembali ke alam langgeng. Sifat langgeng adalah sifat Allah yang Maha Kuasa. Di mana awal manusia diciptakannya dari tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya memang tidak ada. Oleh karena itu setelah meninggal dunia roh suci manusia beserta unsur dan elemen yang menyertai keberadaan jasmaninya, harus ikhlas untuk kembali kepada Sang Pencipta, Allah yang Maha Langgeng. Sebagaimana asal manusia, dari asalnya tidak ada kembali ke tidak ada lagi. Di alam langgeng, rasa dan perasaan, ada, sudah lenyap atau hilang, menyatu dengan Hyang Maha Tunggal. Sebab di alam langgeng tersebut bukan lagi sebagai alam kebutuhan, di mana manusia menjadi merasa ada, dan membutuhkan berbagai macam yang tidak langgeng. Apa itu alam langgeng? Dalam ajaran Sabta Dharma, alam langgeng merupakan keadaan tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia setelah meninggal dunia. Ini adalah kondisi di mana roh manusia kembali ke asal muasalnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Di alam langgeng, tidak ada lagi bentuk fisik atau materi, melainkan kemurnian dan kesempurnaan sejati. Manusia yang mencapai alam langgeng akan bebas dari segala penderitaan duniawi, seperti keinginan dan nafsu. Keadaan ini diyakini sebagai keadaan yang abadi dan kekal. Proses kembali ke alam langgeng. Dalam ajaran Sabta Dharma, perjalanan hidup manusia merupakan sebuah siklus. Kita hidup di dunia sebagai ujian untuk menyucikan diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah kematian, roh kita akan memulai perjalanan menuju alam langgeng, yaitu keadaan menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa.
Tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini adalah untuk kembali ke asal mula kita dan mencapai kebahagiaan sejati yang abadi. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru menuju kesempurnaan. Pemahaman tentang alam langgeng dalam ajaran Sabta Dharma mendorong kita untuk hidup dengan tujuan yang jelas, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik, menjaga hati tetap suci, dan menerima segala takdir dengan lapang dada. Keyakinan akan adanya alam langgeng memberikan kita harapan dan kedamaian batin, karena kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara dan tujuan akhir kita adalah mencapai kebahagiaan abadi. Baris paragraf bab gegayuhan selanjutnya. Dalam bahasa Indonesia. Karenanya Sabta Dharma akan membimbing umat manusia menuju kesempurnaan hidup rohani dan jasmani. Guna melaksanakan tujuan yang luhur itu, kerohanian Sabta Dharma menyampaikan pepadang kepada semua umat manusia, dengan membeberkan atau menjabarkan wewaras Sabta Dharma yang awalnya diterima oleh panuntun Sri Gutomo bangsa Indonesia, Jawa, asal dari Pare Kediri, Jawa Timur. Sejarah turunnya wahyu wewarah yang disaksikan oleh para sahabatnya yang berganti-ganti akan dimuat pada buku wewarah jilid selanjutnya. Renungan, pertanyaan dan jawaban, dari kandungan isi wewarah. Ajaran Sabta Dharma memiliki tujuan mulia untuk membawa setiap individu menuju kesempurnaan hidup, baik secara rohani maupun jasmani. Ajaran ini memberikan pedoman hidup yang jelas dan praktis melalui berbagai wewarah yang telah diturunkan. Sabta Dharma tidak hanya mengajarkan tentang kedamaian batin, tetapi juga bagaimana kita dapat hidup sehat dan sejahtera di dunia. Uniknya, meskipun berakar dari budaya Jawa, ajaran ini bersifat universal dan terbuka untuk siapa saja yang ingin mempraktikannya. Sejarah panjang penurunan wahyu dan perkembangan ajaran ini memberikan landasan yang kuat bagi keyakinan para pengikutnya. Dengan kata lain, Sabta Dharma adalah sebuah ajaran yang relevan dan dapat diterapkan oleh siapa saja yang ingin menjalani hidup yang lebih berarti dan bermakna. Ajaran Sabta Dharma memberikan kita panduan hidup yang komprehensif, mencakup aspek spiritual dan kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan, bahkan di era modern ini. Untuk memahami ajaran ini secara mendalam, diperlukan studi yang lebih serius terhadap buku-buku wewarah ajaran Sabta Dharma dan sejarah perkembangannya. Melalui pemahaman yang mendalam, kita dapat menerapkan nilai-nilai Sabta Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan hidup baik di dunia maupun di alam langgeng. Dengan kata lain, Sabta Dharma adalah sebuah ajaran yang tidak hanya memberikan panduan spiritual, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk menghadapi tantangan hidup di dunia. 1. Apakah sebenarnya yang dimaksud kesempurnaan hidup rohani dan jasmani itu? Dalam kalimat kesempurnaan hidup rohani dan jasmani bermakna sama dengan kalimat kesempurnaan lahir batin, kesempurnaan jiwa raga, dan sebagainya yang artinya lebih jelas. Sehingga kesempurnaan kerohanian yang dimaksud adalah suasana saudara 12 atau jiwa atau batin manusia yang mencapai rasa bahagia atau tenteram. Sedangkan kesempurnaan kejasmanian adalah tubuh secara lengkap dalam keadaan sehat dan dapat memenuhi kebutuhan dengan cukup, maka disebut dengan sejahtera. Demikianlah yang dimaksud kesempurnaan hidup jasmani dan rohani. Kesempurnaan hidup rohani dan jasmani. Makna kesempurnaan rohani. Kesempurnaan rohani adalah keadaan batin yang ideal di mana seseorang merasa tenang, damai, dan puas dengan dirinya sendiri dan hidupnya. Ini melibatkan perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, seperti Tuhan atau alam semesta. Orang yang mencapai kesempurnaan rohani biasanya memiliki tingkat stres yang rendah dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan hidup. Mereka telah menemukan kedamaian batin yang sejati. Dengan kata lain, kesempurnaan rohani adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual seseorang, di mana mereka mencapai kedamaian batin yang sejati dan merasa satu dengan alam semesta. Makna kesempurnaan jasmani. Kesempurnaan jasmani adalah kondisi di mana seseorang memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan berfungsi secara optimal. Ini berarti tidak hanya bebas dari penyakit, tetapi juga memiliki keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan emosional. Seseorang yang mencapai kesempurnaan jasmani akan merasa sejahtera,
memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan mampu mencapai potensi penuhnya. Selain itu, kesempurnaan jasmani juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Dengan kata lain, kesempurnaan jasmani adalah fondasi penting untuk mencapai kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Kunci untuk mencapai kesempurnaan hidup adalah dengan menyeimbangkan antara aspek rohani dan jasmani. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang memiliki tubuh yang sehat tetapi jiwa yang gelisah tidak akan merasakan kebahagiaan sejati. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang memiliki jiwa yang tenang tetapi tubuh yang sakit juga tidak akan dapat mencapai potensi penuhnya. Memahami konsep kesempurnaan hidup, baik secara rohani maupun jasmani, memberikan kita panduan berharga dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menentukan tujuan hidup yang jelas, mengelola stres dengan lebih baik, serta membangun hubungan yang lebih positif dengan orang sekitar. Selain itu, kita juga akan terdorong untuk menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan kata lain, kesempurnaan hidup bukan hanya tentang mencapai ketenangan batin, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat hidup seimbang, bahagia, dan bermanfaat bagi sesama. Dengan menerapkan konsep kesempurnaan hidup dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjalani hidup yang lebih berarti dan bahagia. 2. Kerohanian Sabta Dharma akan menyampaikan pepadang. Apakah yang dimaksud dengan pepadang itu? Yang dimaksud pepadang adalah pencerahan rasa hati dan pikiran. Sedangkan hati manusia adalah perasaan atau getaran rasa yang selalu aktif yang beredar dalam pribadi manusia, baik menerima maupun mengirim sinyal getaran dari elemen pribadi kepada otak manusia untuk diolah yang menghasilkan akal pikiran, penalaran dan sikap perilaku yang baik maupun yang buruk, salah atau benar, percaya atau tidak dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya pencerahan atau pepadang agar hati dan pikiran manusia dapat hidup normal, bahagia dan sejahtera lahir batin. Itulah kewajiban Wewarah Sabta Dharma. Menyampaikan pepadang atau pencerahan baik hati maupun pikiran kepada siapa saja, pihak yang membutuhkan dharma pepadang atau hukum pepancen dan pepesten. Pepadang. Cahaya pencerahan bagi hati dan pikiran. Pepadang adalah sebuah cahaya penerang yang menyinari hati dan pikiran manusia. Cahaya ini berfungsi untuk menghilangkan kegelapan batin seperti keraguan, ketakutan, dan kebingungan, sehingga seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih jernih dan bijaksana tentang kehidupan. Dengan demikian, pepadang menjadi seperti sebuah kompas yang memberikan panduan hidup yang jelas, membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Dengan kata lain, pepadang adalah simbol pencerahan spiritual yang membawa seseorang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan alam semesta. Pepadang memegang peranan yang sangat penting dalam ajaran Sabta Dharma. Cahaya penerang ini tidak hanya membantu individu mengatasi berbagai masalah hidup, baik yang bersifat pribadi maupun sosial, tetapi juga menjadi kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang, seseorang yang telah mendapatkan pencerahan akan lebih mudah hidup berdampingan dengan orang lain dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis. Dalam ajaran Sabta Dharma, pepadang disampaikan melalui wewarah atau ajaran-ajaran suci, dan para warganya berusaha untuk mencapai pencerahan melalui berbagai praktik spiritual seperti sujud dan hening. Tujuan utama dari ajaran ini adalah untuk memberikan pepadang kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan penuh kedamaian. Memahami konsep pepadang memberikan dampak yang sangat positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendapatkan pencerahan, kita dapat terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan sesama, serta mampu menyelesaikan berbagai masalah hidup dengan bijaksana. Pepadang memberikan kita landasan yang kokoh untuk menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh kedamaian. Pepadang adalah cahaya penerang yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Cahaya ini dapat kita peroleh melalui berbagai cara, seperti penghayatan sujud, hening, atau semedi, serta latihan-latihan spiritual lainnya seperti olah rasa, tukar hawa, dan racut. Selain itu, mempelajari dan mendalami ajaran Sabta Dharma secara sungguh-sungguh juga akan membawa kita pada pencerahan.
Dengan mendapatkan pepadang, hati dan pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Ajaran Sabta Dharma memberikan kita pedoman yang jelas untuk mencapai pencerahan ini.